praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halo semua, dimanapun kalian berada, senang sekali berjumpa kembali dengan kalian dalam ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan Oktober, di mana kita akan merayakan Natal 2 bulan lagi loh. Dan tahun 2025 pun sudah ada di depan mata. Time really flies so fast ya teman-teman.
Saya harap seiring dengan berjalannya waktu, kita senantiasa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Lewat setiap season dan musim kehidupan kita, mari selalu yakin dan percaya kalau rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman lebih lanjut, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman pada hari ini. Engkau yang membantu kami supaya kami bisa fokus mendengarkan dengan baik dan bisa sungguh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan secara spesifik kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, masih ingat nggak kalau 4 tahun yang lalu seluruh dunia sedang dalam kondisi parah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana tiba-tiba muncul sebuah virus baru yang bikin sampai hampir seluruh dunia lumpuh untuk jangka waktu yang cukup lama. Ekonomi anjlok, kelaparan terjadi di mana-mana, tenaga medis banyak berguguran. Dan tabung oksigen pun menipis dan jadi sangat mahal. Sampai kita pun harus memasuki fase yang namanya fase karantina. Wah, apa nih bahas-bahas karantina segala? Masih ingat kan guys? Pada kondisi pandemi waktu itu, teman-teman masih ingat gak semua orang yang mau masuk ke Indonesia ini atau juga masuk ke negara-negara lain harus menjalani proses karantina. Guys, yang menarik ya, kalau kita cari arti kata karantina ini berasal dari kata quarantine yang berarti 40 hari. Kata ini digunakan dalam bahasa Venesia di abad 14 dan 15. Kata yang menggambarkan bahwa selama 40 hari semua penumpang kapal harus tetap berada di dalam kapal dan berada dalam kondisi sehat. Baru setelah itu mereka boleh mendarat dan memasuki wilayah negara tertentu selama suatu virus atau penyakit menyerang. Waktu itu ada satu virus juga namanya pandemic Black Death. Teman-teman boleh cari tahu lebih lanjut di internet tentang pandemi Black Death itu. Nah, karantina pada saat itu adalah alat uji atau alat tes untuk memastikan seseorang boleh masuk ke negara yang baru. Atau yang kita lakukan juga pada saat COVID-19. Nah, istilah karantina ini dipakai juga oleh orang-orang untuk mengistilahkan satu kegiatan yang bertujuan mengasingkan dan memastikan sehat. Sehingga muncullah istilah karantina pikiran. Ini nih yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Rest your mind. Tujuan kita melakukan karantina pikiran adalah memastikan pikiran kita telah teruji dan sehat. Kita bisa meninggalkan pemikiran-pemikiran lama yang sakit dan kita bisa masuk ke dalam suatu tempat baru dengan pikiran yang sudah diperbaharui. Dan kita bisa keluar dengan pikiran yang sehat dan tentu saja kita sebagai murid Kristus tentunya mau memiliki pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Satu hal yang menarik, kalau tadi kita tahu kuarantain ini menggambarkan 40 hari berdiam di kapal, kita juga bisa melihat angka 40 seringkali ada dalam Alkitab untuk menggambarkan masa pengujian. Contohnya adalah Nuh dengan keluarganya yang berada selama 40 hari dan 40 malam di dalam bahtera. Dan yang selanjutnya ada Musa yang berada di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya bertemu dengan Allah lewat semak belukar yang menyala. Dan 40 tahun pula lama waktu yang dihabiskan oleh bangsa Israel untuk mengembara sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan Yesus pun berpuasa selama 40 hari sebelum kemudian dicobai oleh iblis. Dan akhirnya Yesus masuk ke dalam masa pelayanan. Nah, walaupun di saat ini 4 tahun telah berlalu, kita masih ada dalam masa karantina dalam berbagai istilah juga masih kita pakai ya guys ya. Percaya atau tidak, kebiasaan karantina ini sebenarnya masih kita lakukan dan masih dilakukan oleh cukup banyak orang sampai detik ini.
Sebagian orang masih memiliki kebiasaan pakai masker kalau keluar rumah. Dan gak sedikit orang yang akan tes saat mereka terkena flu atau batuk untuk meyakinkan apakah mereka terkena COVID atau tidak. Dan beberapa orang pun memilih untuk mengisolasi diri atau melakukan karantina mandiri saat mereka sedang sakit, supaya mereka gak makin parah dan gak menularkan penyakit mereka kepada orang lain. Apalagi dengan munculnya virus cacar monyet yang sedang merajalela sekarang. Dan tidak dapat dipungkiri saat kita mengisolasi diri kita sendiri atau saat kita masuk ke dalam masa karantina, rasanya pasti gak enak ya. Kayaknya tuh bosen gitu. Kalau misalnya buat orang introvert, awalnya tuh seneng banget, tapi lama-lama pusing juga gitu ya. Sampai mungkin kita harus cek suara, udah 3 hari nih gak keluar suara, masih ada gak ya suara kita? Atau buat yang extrovert, awalnya mungkin excited karena menjalani sesuatu yang baru. Tapi 12 jam kemudian udah greget banget nih pengen ketemu orang. Masa karantina bisa jadi menjadi masa yang cukup sulit dan berat buat sebagian orang. Nah, hari ini saya juga mau tanya nih kepada setiap teman-teman dimanapun kalian berada saat ini. Dan kalian juga boleh ya menuliskan pertanyaan dan jawabannya dalam catatan. Pertanyaannya adalah, apa sih ujian atau tes terberat yang pernah kamu hadapi di dalam kehidupan kamu? Sekali lagi, apa masa ujian terberat yang pernah kamu hadapi dalam hidup kamu? Saya berikan waktu untuk berpikir selama 30 detik ke depan ya teman-teman. Oke, saya yakin kita semua udah sempat memikirkan nih, apa yang jadi masalah kita atau ujian kita, mungkin itu dalam perkuliahan, keluarga, relasi dengan pacar atau gebetan, atau mungkin kita baru putus, atau kita mungkin gak dapat kerja dan ada masalah finansial. Saya percaya salah satu tes terberat untuk mayoritas kita adalah mungkin waktu TK atau SD dulu, yaitu waktu kita belajar membaca atau menulis atau berhitung. Banyak banget nih yang pasti nangis-nangis waktu disuruh belajar. Ya namanya juga masih anak-anak ya, waktu itu kita baru belajar untuk belajar. Jadi pasti banyak banget hal yang harus kita kuasai untuk kita bisa naik level atau naik kelas. Atau mungkin buat sebagian orang masa terberat kita adalah masa di akhir SMP atau di akhir SMA, di mana kita harus berpikir, selanjutnya mau masuk sekolah mana ya? Atau mungkin juga masa terberat yang kita ingat adalah saat kita ujian untuk masuk ke kampus di mana kita ada sekarang ini. Rasanya kalau diingat-ingat cukup lega ya kita bisa melewati masa-masa itu. Selain itu, mungkin teman-teman juga sedang atau sudah mengalami ujian di berbagai aspek kehidupan lainnya. Teman-teman, saya percaya selama kita hidup, selama kita bernafas, ujian kehidupan itu tidak akan pernah berakhir. Akan selalu ada hal yang baru yang harus kita lewati dan yang harus kita lalui hari demi hari, musim demi musim kehidupan kita. Yang setuju coba angguk-angguk. Atau boleh juga ya kasih jempol di video ini. Nah tapi teman-teman, saat kita lulus dari berbagai ujian kehidupan yang ada, saya yakin kita pasti bersukacita. Karena itu artinya kita bisa naik level, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas dan bahkan ada upah atau hadiah yang besar yang menantikan kita. Sebagaimana yang dibilang dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Kita mau baca bareng-bareng ya teman-teman. Yakobus 1 ayat 2-4, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Thank you teman-teman. Nah, dari surat Yakobus ini kita belajar bahwa tujuan dari ujian atau pencobaan adalah untuk menghasilkan sesuatu di dalam hidup kita. Coba deh sekarang kita sama-sama pikir, kalau ada guru, dosen, atau bahkan dosen penguji yang benar-benar care, peduli sama peserta didiknya, mereka akan mengajar atau menguji kita, tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan, apalagi menghancurkan anak didiknya. Melainkan supaya setelah anak didiknya, setelah kita ini selesai belajar atau melalui ujian, kualitas diri kita sebagai anak didik meningkat, baik dalam pemahaman ataupun dalam karakter kita. Guru dan dosen bukan hanya sekedar mengajar. Mereka memproses anak didiknya lewat proses mengajar ini, lewat tugas dan ujian yang diberikan untuk membentuk sesuatu yang baik di dalam diri kita, para muridnya, para anak didiknya. Semuanya adalah untuk kebaikan kita, supaya kita bisa memiliki rasa percaya diri saat nantinya kita berhadapan dengan dunia kerja di masa depan. Demikian pula dengan diri kita secara rohani. Kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, tapi sebagaimana yang tertulis di dalam Yakobus 1, yaitu untuk menghasilkan ketekunan melalui ujian iman. Sebagaimana yang saya bilang sebelumnya, mungkin hari-hari ini pun di antara kita ada yang sedang mengalami season ujian kehidupan, dimanapun kita berada saat ini dan di dalam berbagai aspek apapun di kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah, apa hasil yang kita harapkan dari proses ujian kehidupan yang ada? Kita harus menyadari teman-teman, masa-masa ujian seperti ini akan memberikan hasil sesuai dengan respon kita. Sama-sama bilang respon. Jika kita merespon dengan benar, segala hal yang ada di hidup kita, baik yang kelihatan baik atau yang kelihatan buruk, tetap akan menghasilkan hal yang baik dan positif dalam diri kita. Saya ingin memberikan strategi nih gimana supaya kita bisa memilih untuk merespon dengan benar, agar nantinya ujian kehidupan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Strateginya adalah belajar mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Sekalipun memang ada banyak banget hal di luar kontrol kita yang terjadi. Contohnya nih ya, mungkin ada yang udah lulus tapi belum dapat kerja. Atau mungkin ada teman-teman dengan kondisi finansial yang sulit. Ada dosen pembimbing yang susah dikontak, ada keluarga yang tidak harmonis, ada cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau mungkin ada orang terdekat kita yang Tuhan panggil terlebih dulu. Benar teman-teman, ada banyak banget hal di luar kendali atau kontrol kita dan gak bisa kita ubah atau tentukan sendiri. Tapi saya ingin teman-teman juga menyadari satu hal. Kendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Catat ini teman-teman, kendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang terjadi di luar kontrol kita. Tetapi tetap ada kok hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menjadi tanggung jawab kita untuk mengendalikannya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pikiran kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama buka dan baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oke,
Berhenti dulu sebentar teman-teman. Nah, Paulus dalam surat ini menyampaikan sebuah konteksnya ini kepada orang percaya di kota Roma. Nah, itu bisa berarti kita juga ya teman-teman, karena kita pun orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi pertama, Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya agar menjadikan tubuh mereka, tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah lanjut di ayat yang kedua, Rasul Paulus ini menjelaskan strateginya yang tadi mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yuk kita coba baca bareng-bareng yang ayat kedua ya teman-teman. 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Thank you teman-teman. Jadi teman-teman, ada 2 langkah yang disampaikan Paulus sebagai bentuk dari mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Garis bawahi menjadi serupa. Konsep menjadi serupa itu teman-teman sama kalau misalnya kita mau bikin kue dengan cetakan kue gitu ya. Jika kita membuat kue dengan cetakan, maka adonan kue akan kita bentuk menjadi serupa dengan bentuk cetakannya. Cetakannya bulat, ya kuenya bulat. Cetakannya kotak, ya kuenya kotak. Kalau cetakannya bentuk hati, ya kuenya juga pasti bentuk hati ya. Gak mungkin cetakannya bulat, kuenya tiba-tiba kotak. Nah, maksud Rasul Paulus dengan mempersembahkan tubuh dengan cara tidak menjadi serupa adalah jangan mengizinkan pemikiran kita dicetak dengan cetakan pemikiran dunia. Saat ini mungkin kita berada di lingkungan di mana hampir semua orang itu pemikirannya dicetak dengan cetakan dunia. Cetakan ketakutan, cetakan anxiety atau kekhawatiran, cetakan kegelisahan, dan bahkan cetakan depresi. Ada banyak keadaan dan kejadian di sekitar kita yang berusaha membuat kamu dan saya dicetak dengan ketakutan, kegelisahan, tanpa harapan, merasa sendirian, dan merasa tertinggal. Jika kita membiarkan hal ini berdiam dalam diri kita, maka pola pikir, sikap, dan bahkan tindakan kita pun akan menjadi sama dengan dunia. Jadi hal pertama yang Paulus ingatkan adalah belajar untuk secara intensional atau sengaja memperhatikan cetakan apa ya yang membentuk kita. Dan tentunya mari kita pastikan bukan cetakan pemikiran dunia. Tapi ada istilah kedua nih yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini istilah kerennya adalah be transformed. Kita semua pasti tahu ya film Transformer, salah satu film yang cukup terkenal. Di mana ada mobil-mobil yang bisa berubah jadi robot sesuai dengan keadaan sekitarnya. Nah begitu juga dengan kita teman-teman. Dengan keadaan saat ini, apa yang mau kita lakukan? Kita dihadapkan dengan 2 pilihan, berdiam dan membiarkan cetakan pikiran dunia membentuk kita sehingga akhirnya kita menjadi serupa dengan dunia, sadar atau enggak sadar. Atau pilihan kedua, kita mau memilih untuk mengalami pembaharuan budi melalui firman Tuhan. Pilihannya ada di tangan kita dan kitalah yang harus memutuskan kita mau diam atau kita mau berubah. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk memilih berubah menurut firman Tuhan. Tentu saja kita nggak pengen ya satu orang pun dari kita dibentuk menjadi serupa dengan dunia lewat ujian kehidupan yang ada. Kita tentunya nggak mau sosial media, rasa takut, atau kabar buruk membentuk diri kita. Kabar baiknya teman-teman, perubahan dan pembaharuan budi itu bisa kita lakukan dan bahkan menjadi tanggung jawab kita loh. Pembaharuan budi adalah hal yang bisa kita kendalikan. Kita gak terlahir jadi orang yang emang bawaannya selalu overthinking, bawaannya selalu penakut, bawaannya emang gak punya skill, saya emang gak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gak gitu teman-teman.
Tuhan menciptakan kita indah dan sempurna di matanya, dan Tuhan ingin kita bisa mengendalikan apa yang terjadi dengan pikiran kita sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan katakan kita bisa mengalami pembaharuan budi sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Mengalami pembaharuan budi sehingga pikiran kita berbeda dengan pemikiran dunia. Satu prinsip untuk memperbaharui pemikiran kita adalah dengan karantina pikiran. Rest your mind. Mari kita ambil waktu untuk mengurangi bahkan stop sejenak dari segala kebisingan yang ada di dunia ini, yang selalu berusaha untuk bikin kita overthinking. Dan mari kita membaharui pemikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan untuk hidup kita. Mari kita belajar ambil waktu untuk silent and solitude. Kita bisa puasa media sosial atau kita bisa puasa digital. Dan kita bisa menentukan waktu untuk merenungkan kehidupan kita dan merenungkan firman Tuhan. Dunia bisa bilang kita ini kurang baik, kamu kurang cantik, kamu kurang ideal, sehingga itu bisa bikin kita insecure. Tapi saat kita stop sejenak, we rest our mind, dan kita ambil waktu untuk cari kebenaran dalam firman Tuhan, kita akan disadarkan kembali lewat firman Tuhan yang bilang bahwa kita berharga, kamu unik, dan kamu gak ada duanya. Dunia bilang, ayo loh gimana duit kamu habis, duit kamu gak sebanyak duit dia sih. Atau ayo loh emang kamu benar bisa punya masa depan, masa lalu aja hancur kayak gitu. Atau mungkin dunia bisa bilang, ayo loh emang kamu bakal punya jodoh yang sesuai sama checklist kamu. Emang ada yang mau sama orang dari keluarga kayak kamu. Dan banyak hal lain yang bisa bikin kita anxious, takut, putus harapan, dan gak berani mimpi besar, bahkan sampai depresi. So let's stop, let's rest your mind, let's rest our mind. Ambil waktu untuk karantina pikiran dan mencari kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan kalau masa depan kita sungguh ada. Sebab Tuhan hidup, maka ada hari esok, maka ada harapan. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita dan kita layak. Tuhan mengasihi kita dan melayakkan kita bukan karena perbuatan kita. Dan Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Come on teman-teman, jangan biarkan pikiranmu sibuk sama apa kata dunia. Rest your mind dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Mari bangkitkan imanmu. Iman tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. So, isi hari-harimu dengan baca firman dan bahkan baca dengan keras sampai telinga kamu sendiri dengar. Dan hafalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan saya yakin kebenaran akan mengubah pikiran kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami menyadari pemikiran kami mungkin mulai dibentuk sama sesuai dengan pemikiran dunia. Kami mulai menaruhkan harapan pada diri kami sendiri dan bergantung pada usaha kami sendiri. Kami sadar Tuhan kami gak mampu, kami sadar kami gak sanggup, kami sadar kami butuh Engkau. Dan kami mau sungguh menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Hari ini Tuhan kiranya Engkau yang mengambil alih pemikiran kami. Setiap pemikiran yang tidak berasal daripadamu Tuhan yang singkirkan. Dan Tuhan yang gantikan pemikiran kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Engkau yang membantu juga setiap kami supaya kami bisa belajar cari waktu untuk bangun relasi dengan Engkau dan gak cuma menyisakan tapi menyisihkan waktu untuk kami bangun relasi dengan Engkau. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa melepas berkat bagi teman-teman yang mengikuti ibadah. Kiranya hikmat yang daripada Allah mengalir sehingga setiap teman-teman bisa memilih dengan bijak hal-hal yang masuk ke dalam pemikiran mereka. Engkau juga yang memberkati mereka supaya mereka bisa punya confidence yang daripada Tuhan dalam mereka memilih kegiatan yang sesuai dengan firman Tuhan dan dalam mereka membangun kehidupan mereka. Kiranya setiap permasalahan dan persoalan gak membuat mereka khawatir karena ada damai sejahtera dan sukacita Allah yang terus beserta dengan mereka. Dan hari ini kami menerima berkat Tuhan, kiranya ada sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami dan berada dalam setiap langkah kami.
kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan setiap teman-teman yang percaya kita sama-sama bilang amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa atau konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR yang tersedia, dan akan ada para konselor dan pendoa yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. See you next week and have a blessed day.